Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih ada makhluk hidup yang sangat kecil bahkan tidak terlihat oleh mata kita, tapi keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari? Ya, mereka adalah bakteri. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam tentang dunia bakteri yang sangat menakjubkan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk memahami dunia mikroba ini lebih dekat. Siapkan diri kalian untuk mengeksplorasi keajaiban yang tersembunyi di balik bakteri. Yuk, kita mulai perjalanan pembelajaran ini. Oke, yang pertama kita akan belajar ciri-ciri bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan organisme prokaryotik. Prokaryotik merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri yang kedua, bakteri merupakan organisme uniseluler atau hanya memiliki satu sel. Yang ketiga, bakteri hidup secara berkoloni atau berkelompok. Yang keempat, bakteri bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Yang kelima, bakteri bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dan juga bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang terakhir, bakteri merupakan organisme mikroskopik karena hanya memiliki diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1 sampai 20 mikron. Selanjutnya yaitu struktur tubuh bakteri. Tersusun atas, yang pertama kapsul, merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung dan menjaga sel dari kekeringan. Selanjutnya yaitu dinding sel, merupakan lapisan pelindung bakteri yang untuk mempertahankan bentuk sel bakteri dan melindungi sel dari lingkungan hipotonis. Selanjutnya yaitu membran plasma, merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Selanjutnya yaitu mesosom, berfungsi untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan, dan menerima DNA saat konjugasi. Selanjutnya yaitu sitoplasma, berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selanjutnya yaitu DNA, merupakan materi genetik yang berada di dalam sel bakteri. Selanjutnya yaitu pili, berfungsi membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya dan melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA saat proses konjugasi. Dan struktur yang terakhir adalah flagella, merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Materi berikutnya yaitu klasifikasi bakteri. Pengelompokan bakteri didasarkan atas 3. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yang kedua, berdasarkan cara geraknya, dan yang ketiga, berdasarkan sifat pengecatan gram. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Walaupun bakteri bersel tunggal, tetapi bakteri mempunyai beberapa bentuk yaitu bulat atau kokus, batang atau bacillus, dan berbentuk spiral atau spirilla. Bakteri kokus terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, monokokus merupakan berbentuk bulat tunggal, diplococcus berbentuk bulat yang berpasangan, streptococcus berbentuk bulat yang tersusun seperti rantai, staphylococcus berupa gerombolan seperti buah anggur, dan Sargina berbentuk bulat yang berkelompok 4-4 sehingga berbentuk seperti kubus dengan 8 sel. Kemudian, bakteri bacillus atau berbentuk batang terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama, monobacil berbentuk hasil tunggal, diplobacil berbentuk batang yang berpasangan, streptobacil bentuk batang yang bergandengan memanjang seperti membentuk rantai. Yang kemudian, bakteri spirilla terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama, spirillum berbentuk spiral sempurna, vibrio merupakan bentuk spiral yaitu berbentuk koma, dan yang terakhir yaitu Spiroseta yaitu kelompok bakteri yang berbentuk spiral dengan lentur sehingga ketika bergerak tubuhnya dapat memanjang atau dapat memendek.
Yang kedua, klasifikasi berdasarkan cara geraknya. Salah satu cara bakteri bergerak adalah dengan menggunakan bantuan flagela. Flagela merupakan struktur tambahan alat pada beberapa bakteri berupa bulu cambuk yang berfungsi sebagai alat gerak. Berdasarkan letak dan jumlahnya, bakteri dikelompokkan. Yang pertama, atrik merupakan bakteri yang tidak memiliki flagela. 2. Monotrik merupakan bakteri dengan satu flagela pada salah satu ujung tubuhnya. Yang ketiga, lofotrik merupakan bakteri yang memiliki flagela lebih dari satu. Amfitrik merupakan bakteri yang memiliki lebih dari satu flagela dan flagela tersebut terletak di kedua ujung tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu peritrik merupakan bakteri yang memiliki flagela di seluruh permukaan tubuhnya. Klasifikasi yang ketiga berdasarkan sifatnya terhadap pengecatan gram terbagi menjadi dua yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang sederhana dengan jumlah peptidoglikan yang banyak sehingga bereaksi positif terhadap pengecatan gram. Umumnya akan menghasilkan warna ungu atau biru. Kemudian, bakteri gram negatif, peptidoglikannya lebih sedikit dan struktur dinding selnya lebih kompleks. Membran luarnya mengandung lipopolisakarida sehingga tidak terwarnai oleh pengecatan gram. Umumnya akan menghasilkan warna merah atau merah muda. Materi berikutnya yaitu cara hidup bakteri. Dibedakan atas dua, yaitu yang pertama berdasarkan kebutuhan akan oksigen, dan yang kedua berdasarkan cara memperoleh energi dan karbon. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk hidupnya, sedangkan bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam hidupnya. Bakteri anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu anaerob fakultatif, merupakan bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang mengandung oksigen maupun lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Dan anaerob obligat merupakan bakteri yang hanya dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen dan akan teracuni jika terdapat oksigen. Yang kedua, berdasarkan cara memperoleh energi dan karbon, dibedakan menjadi empat. Yang pertama, fotoautotrof, merupakan bakteri fotosintetik yang memanfaatkan energi cahaya untuk mensintesis senyawa organik dari karbon dioksida. Yang kedua, kemoautotrof, merupakan bakteri yang hanya memerlukan karbon dioksida sebagai sumber karbon, bukan sebagai sumber energi. Yang ketiga, fotoheterotrof, merupakan bakteri yang menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP atau energi, tetapi harus menggunakan karbon dalam bentuk organik. Dan yang terakhir yaitu kemoheterotrof, merupakan bakteri yang harus mengkonsumsi molekul organik untuk sumber energi dan karbon. Materi berikutnya yaitu reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama, reproduksi seksual. Reproduksi bakteri secara seksual terjadi dengan mekanisme rekombinasi gen. Terdapat tiga cara, yaitu yang pertama konjugasi, transduksi, dan transformasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Kemudian, yang kedua yaitu transduksi, yaitu proses reproduksi yang melibatkan peran organisme lain yaitu virus atau bakteriofag. Dan yang ketiga yaitu transformasi. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Yang kedua yaitu reproduksi aseksual. Bakteri melakukan reproduksi aseksual melalui pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan biner termasuk pembelahan amitosis, yang artinya pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti pada manusia, atau berlangsung spontan atau secara langsung.
Dan materi terakhir yaitu peranan bakteri. Peranan bakteri dibagi menjadi dua, yaitu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Contoh peranan yang menguntungkan yaitu yang pertama, ada bakteri Lactobacillus yang digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Kemudian Acetobacter yang digunakan dalam pembuatan cuka. Kemudian yang ketiga ada Streptomyces yang digunakan sebagai penghasil antibiotik. Kemudian yang keempat ada Bifidobacterium yang digunakan dalam olahan susu fermentasi. Dan yang terakhir yaitu Pseudomonas yang digunakan sebagai pengurai organik dan antibakteri. Kemudian, contoh bakteri yang merugikan yaitu yang pertama ada Salmonella sp yang dapat menyebabkan penyakit tipes dan keracunan makanan. Yang kedua ada Staphylococcus aureus yang menyebabkan infeksi kulit. Yang ketiga yaitu Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan penyakit pneumonia. Yang keempat, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit tuberkulosis atau TBC. Dan yang terakhir yaitu Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit gonore. Wow, luar biasa sekali ya, kita sudah belajar tentang bakteri, makhluk mikroskopis yang ternyata memiliki peran penting pada kehidupan kita. Dari bakteri yang berguna hingga bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Tentu saja, pemahaman kita tentang bakteri bisa membantu kita menjaga kesehatan dan lingkungan dengan lebih baik. Ingat, meskipun bakteri kecil dan tidak terlihat, tapi memiliki dampak yang sangat besar, baik itu positif maupun negatif. Jadi, jangan ragu untuk terus belajar dan eksplorasi lebih lanjut karena dunia mikroorganisme ini sangat menarik dan penuh kejutan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan menyaksikan video ini bisa menambah pengetahuan tentang bakteri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan ya.